Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Gimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pada bab 3 ya, materi di kelas 12 IPS yaitu mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Tapi kita kali ini akan mempelajari dulu bagian pertama dulu ya, yaitu mengenai interpretasi peta dan penginderaan jauh terkait jaringan jalan dan tata guna lahan. Adapun instruksinya adalah pertama, kompetensi dasar apa yang harus kita dicapai ya pada pembelajaran bagian ini, yaitu menganalisis citra penginderaan jauh untuk perencanaan kajian tata guna lahan dan transportasi. Maka indikator yang harus dicapai pada saat atau setelah pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi interpretasi peta dan penginderaan jauh, serta menganalisis interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, sebelum belajar, Ibu kasih stimulus dulu ini. Apakah kalian memahami atau sudah kenal ya dengan gambaran seperti ini? Ya, betul. Ini berkaitan dengan pemanfaatan pada aplikasi untuk transportasi online. Di sini ada data tujuan, ya, drivernya siapa, kendaraannya apa, bahkan biaya yang harus kita bayar berapa. Ini semuanya terintegrasi dalam suatu aplikasi yang di dalamnya memanfaatkan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Jadi sebetulnya contoh pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis pada masa sekarang ada suatu hal yang umum. Contohnya adalah pemakaian transportasi online. Ya. Jadi gambaran ini bisa memperlihatkan bahwa masyarakat kita sudah hampir semuanya ya, terutama di kota-kota besar, sudah secara tidak langsung memanfaatkan dari peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis yang terangkum dalam satu atau terintegrasi dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi transportasi online yang sekarang pilihannya tentu banyak, tidak hanya satu atau dua ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Bagian yang pertama kita pelajari adalah interpretasi peta dan penginderaan jauh. Jadi sebelum kita memahami bagaimana pemanfaatannya, sekarang kita coba untuk interpretasi dulu ya. Oke, apa sih interpretasi peta ini? Nih ya, interpretasi peta adalah keterampilan dasar peta dan pemetaan ya, yaitu menafsirkan peta, menemukan makna atau arti di balik fenomena. Contoh, mengapa di wilayah tertentu terjadi pengelompokan atau pola seperti aliran sungai, pemukiman, jalan, dan lain-lain. Mengapa polanya berbeda-beda? Nah, itu bisa diinterpretasi melalui interpretasi peta. Contoh nih ya, di peta tergambarkan sungai dan pemukiman penduduk. Maka kita bisa menginterpretasi pola alirannya, ada yang memusat dan menyebar, atau ada pola aliran yang lainnya lagi. Kemudian pemukiman penduduk, kita bisa lihat polanya dengan menginterpretasi peta atau pada citra. Ternyata pola pemukiman penduduk itu ada yang memanjang mengikuti garis pantai, mengikuti sungai atau jalan raya. Kemudian ada juga pola pemukiman yang mengelompok. Nah, itu contoh dari interpretasi peta dan citra. Ketika kita membaca peta dan citra, di antaranya adalah kita juga melaksanakan interpretasi. Nah, sekarang kita lanjut ya ke konsepnya. Apa bedanya peta dengan penginderaan jauh? Nah, gambarannya seperti ini ya. Di gambar sebelah kiri ini adalah peta.
sedangkan sebelah kanan adalah citra. Jadi ada perbedaan ya antara peta dan citra. Kalau peta, ini adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala. Sedangkan citra, ini gambaran hasil penginderaan jauh yang pengambilan datanya menggunakan alat dan wahana. Alatnya bisa kamera atau satelit, wahananya atau radar ya, maaf. Wahananya bisa menggunakan pesawat udara atau satelit. Nah, pada saat sekarang kita sudah dimudahkan dengan teknologi yaitu adanya penggunaan drone. Ya, dengan drone kita bisa juga mengambil data dan itu masuk pada citra yang bentuknya adalah berupa penginderaan jauh. Ya, jadi citra ini hasil dari penginderaan jauh melalui teknik ya, ada tekniknya pengambilan data secara tidak langsung dengan menggunakan alat. Unsur-unsurnya, tadi kalau kita lihat peta, ini ada unsur atau komponen utama peta. Peta harus ada judulnya, harus ada skalanya, penunjuk arah atau orientasi, simbol, mata angin, legenda atau keterangan, garis astronomis, sumber dan tahun pembuatan, kemudian inset ya, inset peta di sini. Bagaimana kalau unsur untuk menginterpretasi atau membaca citra penginderaan jauh? Maka dibagi dua, ada yang bisa melihat secara visual interpretasinya ya, secara melihat maaf, dan interpretasi secara digital menggunakan teknik komputerisasi tentunya. Kalau secara visual, maka citra penginderaan jauh dapat kita interpretasi dari rona dan warnanya, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, kemudian situs, yaitu berkaitan letak objek dengan objek lainnya, sedangkan asosiasi adalah kaitan antar objek, dan konvergensi bukti menggabungkan beberapa unsur interpretasi, maka nanti kita bisa menyimpulkan contoh dari yang digambarkan atau diambil datanya oleh penginderaan jauh di citra tersebut berupa objek apa ya. Kalau secara digital tentu menggunakan program komputer. Pertama harus install programnya, impor datanya dari citra hasil penginderaan jauh, kemudian menampilkan citra, meretifikasi data, memozaik citranya, kemudian menajamkan citra, komposisi petanya, dan nanti pencetakan. Dihasilkanlah nanti citra penginderaan jauh, hasil interpretasi berdasarkan kebutuhan. Misalkan kita ingin menginterpretasi citra ini berdasarkan misalkan jaringan jalannya atau penggunaan lahannya. Tentu menggunakan aplikasinya. Nah, Ibu contohkan di sini gambar dari citra hasil pengambilan data oleh pesawat udara. Nah, dari pesawat ini dihasilkanlah citra seperti ini. Bentuk citranya miring, tidak tegak lurus. Tapi secara garis besar bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita interpretasi secara visual. Maka selanjutnya kita akan berdasarkan gambar tadi ya, kita akan melaksanakan tugas interpretasi citra secara visual. Ada LKPD-nya nanti dibagikan pada masing-masing, dikerjakan secara individu, tapi dengan bekerja sama di dalam kelompok. Ada unsur-unsur pada LKPD ini yang harus kalian isi berdasarkan interpretasi pada citra yang sudah dibagikan. Selamat belajar, demikian pengantar dari materi interpretasi citra dan penginderaan jauh untuk penggunaan lahan dan jaringan jalan.
Selamat belajar, selamat mengerjakan RKPD-nya, tentu juga dengan pendukung beberapa buku paket ya yang sudah tersedia. Dan setelah selesai nanti kalian sampaikan refleksinya ya, yaitu bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini, apa yang telah dipelajari dan apa yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran geografi. Demikian Ibu tutup untuk pengantar materi pada bagian ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.